Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan.
Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sejak manusia diciptakan, Tuhan itu rindu untuk membangun hubungan dengan manusia. Tuhan rindu untuk bisa berbagi hati, berbagi pikiran, bahkan lebih lagi bekerja sama dengan manusia, mengelola akan ciptaan ini. Kalau Tuhan berikan tugas kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden, itu bukan berarti kemudian Tuhan lepas tangan. Justru keinginan Tuhan adalah manusia bekerja sama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha sempurna. Perencanaannya sempurna, strateginya sempurna, persiapannya sempurna, pelaksanaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna, dan hasilnya sempurna. Dia Tuhan yang maha sempurna ingin sekali bekerja sama dengan manusia. Bukan juga karena Tuhan tidak sanggup atau tidak bisa, buat Tuhan tidak ada masalah untuk menciptakan segala sesuatu. Bukankah segala sesuatu di bumi ini diciptakan melalui firman-Nya? Dia berfirman, dia berkata-kata, lalu itu jadi. Kemahakuasaannya tidak terbantahkan. Tetapi kerendahan hatinya untuk bekerja sama dengan manusia sangat terbukti. Dia Tuhan ingin berbicara, mendengar, dengar-dengaran dengan manusia ciptaannya. Itu bukan hanya keinginan Tuhan di masa ketika manusia diciptakan di awal. Sampai dengan hari ini, dia Tuhan yang sama, yang memiliki kerinduan untuk membangun hubungan pribadi dengan manusia ciptaannya. Jauh lebih besar kerinduan Tuhan untuk membangun hubungan pribadi dengan manusia dibandingkan dengan keinginan manusia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang maha sempurna itu merendahkan hatinya untuk menjadi teman bicara, untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi sekutu, untuk menjadi sahabat manusia. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketujuh mulai. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka reaksi pertamanya adalah menjauhkan dirinya dengan Tuhan. Secara alamiah, karena dosa sudah diperbuat, maka dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Bagian berikutnya yang manusia lakukan setelah jatuh dalam dosa adalah menutupi akibat dari dosa. Adam dan Hawa mencoba membuat cawat dari daun pohon ara untuk menutupi dirinya. Kecenderungan yang kedua dari manusia yang jatuh dalam dosa adalah mencoba menutupi akibat dari dosa.
Kemudian akibat dosa yang ketiga adalah manusia menjadi sadar bahwa dirinya telanjang. Dosa yang dibuat oleh manusia karena melanggar otoritas perintah Tuhan membuat manusia memiliki rasa takut untuk bertemu Tuhan. Karena manusia yang jatuh dalam dosa itu takut untuk bertemu Tuhan, maka dia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan beberapa hal akibat dari dosa itu bukan hanya terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali. Sampai dengan hari ini ribuan tahun, kecenderungan manusia untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan, menyembunyikan akan akibat dosanya, malu untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian ada rasa takut yang muncul pertama kali ketika bertemu dengan Tuhan. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak akan takut untuk bertemu dengan Tuhan. Dosa juga membuat manusia sadar bahwa dirinya telanjang. Dosa membuat orang lebih bisa melihat keberadaan dirinya daripada keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika orang melihat dirinya, dosanya, kesalahannya, ketelanjangannya, maka kecenderungan dia adalah justru menjauhkan dirinya dari Tuhan. Perhatikan alasan beberapa orang yang jauh dari Tuhan atau menjauhi Tuhan. Maka ketika kita mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan, mereka mengatakan, nanti dulu, nanti kalau saya sudah baik, saya akan kembali kepada Tuhan. Nanti dulu, saya selesaikan akan kesalahan dosa saya, kemudian saya akan kembali kepada Tuhan. Apakah kemudian menarik diri, menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, menjauhkan diri dari lingkungan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Tentu saja tidak. Itu adalah akibat dosa yang membuat manusia cenderung untuk menjauhi sesuatu yang ilahi. Mari perhatikan bagaimana Dia Bapa yang baik, pencipta langit dan bumi, punya hati yang penuh dengan kerinduan untuk membangun hubungan pribadi dekat dengan manusia ciptaannya. Tuhan itu mengizinkan manusia memanggil Dia sebagai Bapanya. Tuhan ingin setiap manusia memiliki pengalaman menjadi anak kesayangan dari Bapaknya. Tuhan mengizinkan manusia ciptaannya yang derajatnya tidak ada apa-apanya dengan dia untuk memanggil Tuhan pencipta itu Bapaknya. Berkali-kali kita membaca di Alkitab bagaimana ketika dia membawa umat Israel, umat kesayangannya, keluar dari tanah Mesir. Tuhan memanggil anaknya dari Mesir. Dikatakan di dalam Hosea pasal yang ke-11 mulai ayat yang pertama. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Tuhan menyebut bangsa Israel itu sebagai anaknya, yang artinya dia adalah bapa dari bangsa Israel. Tetapi perhatikan ayat yang kedua, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara perhatikan bagaimana cinta kasih Tuhan atas umat yang dipilihnya. Betapa dia memperlakukan orang-orang Israel sebagai anak-anaknya. Dan kita mengucap syukur setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia berhak untuk menyebut Tuhan itu Bapanya. Ada hubungan pribadi yang diharapkan terjadi setelah orang mengalami kelahiran baru. Orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya
akan memiliki bapa rohani yang baru di dalam hidupnya, akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Kalau kita bisa memahami akan niat hati Tuhan seperti ini, maka kita tidak akan sia-siakan setiap waktu dan kesempatan untuk membuka diri, membuka hati, membuka hidup kita kepada Tuhan. Apalagi kemudian kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka Tuhan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi kita. Tetapi kita belajar di depan bahwa kecenderungan orang yang melakukan dosa adalah menjauhkan dirinya dari Tuhan. Artinya orang yang berdosa, yang menjauhkan dirinya dari Tuhan, tidak bisa menikmati hubungan yang dekat dan indah seperti seorang anak dengan bapaknya. Dia tetap akan merasa jauh, bahkan kecenderungannya adalah memang benar melawan atau menjauhi Tuhan. Tetapi walaupun manusia menjauhi Tuhan dengan dosanya, tetapi Tuhan tetap merindukan dia. Tuhan membenci dosa manusia, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Karena Tuhan tahu bahwa manusia yang berdosa seringkali tidak menyadari apa yang dilakukannya. Bahkan manusia yang berdosa merasa benar melakukan apa yang dia yakini, padahal kesombongan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan hikmat dan pengertian ilahi lebih menyukai akan daging daripada menyukai hal-hal rohani. Kekerasan hatinya menjauhkan dirinya dari Tuhan. Yeremia pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya dan membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca dari Yeremia pasal yang ketiga ayat 14 sampai 20 ini, orang Israel menolak akan tawaran Tuhan untuk membangun hubungan yang indah dengan Tuhan pencipta mereka dan menikmati hubungan yang luar biasa jauh lebih baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa orang-orang Israel pada zaman itu menjauhi Tuhan? Karena mereka berbuat dosa. Manusia yang berbuat dosa cenderung menjauhkan dirinya dari Tuhan. Mari ambil waktu untuk mengkoreksi diri.
Apakah saya ini memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah saya ini memiliki keinginan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah saya ini lebih menghargai hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi atau jasmani? Apakah sekarang ini saya bisa merasakan akan tuntunannya, kasih setianya, kebaikannya sebagai Bapa dalam hidup saya? Apakah saya ini masih bisa mendengar Tuhan berbicara kepada saya? Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.